Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan Pastor Theophilus, Om Hin panggilnya ya. Terima kasih karena mimbar ini dipercayakan untuk kita berbagi firman. Dan nanti kita bersama-sama akan berdoa mencari Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Ya, sebelumnya kita buka dulu firman Tuhan dalam Mazmur pasal 41 ayat yang kelima. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk memahami firman-Mu. Dan biarlah kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Memulihkan kami semua. Yang sedang dalam keadaan sakit, lemah, Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca Mazmur pasal 41 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Kalau aku, kataku. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Saudara, petikan firman Tuhan yang baru saja kita baca itu adalah secuil bagian dari sebuah lagu yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Dia selain sebagai seorang nabi, dia ini juga adalah seorang raja, namanya Raja Daud, saudara. Ya, lagu yang ditulis oleh Raja Daud ini sebetulnya lahir dari pengalaman pribadinya. Jadi raja ini punya pengalaman, lalu pengalaman ini membuat dia mengerti sesuatu, dan pengertian barunya ini nanti lahir dalam bentuk lagu yang kita baca. Nah saudara, ini petikan kecil dari lagu panjang yang dibuat oleh Raja Daud. Nah dia memulai lagunya dengan berkat. Ya, dia berkata begini, ayat 1 ya sampai ayat 4. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Lalu dilanjutkan, kalau aku Tuhan, ya, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Nah saudara, kata lemah yang dituliskan begini itu dalam bahasa aslinya bukan cuman berarti lemah secara fisik ya. Bahasa aslinya itu menunjukkan artinya itu bisa jadi tipis. Tipis itu gampang sobek, gampang patah, bisa lemah, bisa miskin, bisa merosot. Baik secara ekonomi, merosot statusnya, kesehatannya, bisa juga artinya menurun. Jadi istilah asli dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan bukan hanya fisik orang itu yang lemah, tetapi bisa berarti orang yang memperhatikan orang lemah itu maksudnya apa? Orang yang memperhatikan orang yang kecil, tidak berdaya, ya, orang yang miskin, orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang statusnya rendah, statusnya jatuh, orang yang tertindas. Ya, orang yang lemah di sini adalah orang yang nggak berdaya di dalam segala hal. Nah, dalam bahasa sehari-hari dikatakan Raja Daud itu mengawali lagunya dengan berkata begini, kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari ya. Orang yang berhati lembut. Coba katakan orang yang berhati lembut. 1, 2, 3. Orang yang berhati lembut terhadap orang yang tidak berdaya akan mengalami belas kasihan yang sama ketika ia sendiri menjadi lemah. Jadi orang yang menaruh belas kasihan pada orang yang lemah
akan dikasihani Tuhan ketika dia sendiri lemah. Daud ngomong begitu di awal. Makanya dia berkata, kalau aku Tuhan, kasihanilah aku. Daud itu sakit dan dia tahu penyebab penyakitnya adalah dia berdosa. Ya. Daud menyadari bahwa kelemahan atau penyakit yang sedang dialaminya saat itu disebabkan karena dosanya. Waktu itu hatinya terluka, mentalnya terluka, fisiknya pun juga lemah. Kenapa? Karena dia sedang dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Peristiwa yang paling mungkin mendasari pembuatan lagu ini adalah peristiwa ketika Daud itu dikhianati oleh sahabat baiknya sendiri yang bernama Ahitofel. Daud memang ada salahnya. Ahitofel ini sahabat baiknya Daud, dia ini sekaligus menjabat sebagai penasehat raja. Dia punya dua orang penasehat utama, satu namanya Ahitofel, satu namanya Husai. Nah, Ahitofel ini punya anak, anaknya Ahitofel punya cucu, cucunya ini menikah. Dua orang yang menikah ini namanya Batsheba dan Uria. Nah, ketika saya sebut namanya mungkin Anda ingat. Suatu hari ketika Uria, cucu dari sahabatnya ini, ya, cucunya Eliam, ya, sedang pergi ke medan perang. Daud ini sedang nganggur di istananya dan kemudian dia melihat ada seorang perempuan sedang mandi. Dia kirim orang diambil dan kemudian dipaksa. Apa yang terjadi? Batsheba hamil. Dan kemudian Daud mencoba menutupi kejahatannya dengan cara apa? Dia bilang, Uria waktu pulang ya, kamu pulang ke rumah ketemu sama istrimu. Uria berkata begini, wah, enggak, teman-teman saya di medan perang setia sama raja. Mereka bertaruh nyawa. Masa saya pulang senang-senang sama istri begitu loh. Saking setianya Uria, dia berkata begitu. Nah, Daud takut dosanya terbongkar, kan Batsheba hamil. Terus apa yang terjadi? Daud ini meskipun dia raja, dia nabi, dia juga manusia biasa. Dia akhirnya kirim sebuah surat. Surat itu intinya begini. Kepada Panglima Yoab, tolong taruh Uria di barisan pertempuran yang paling depan. Kalau sudah dia maju paling depan, kalian mundur. Supaya Uria ditinggal di sana berhadapan dengan musuh-musuhnya. Biar dia mati di medan perang oleh pedang musuhnya. Kira-kira begitu isi suratnya. Dan Anda tahu, surat itu digulung, disegel, nggak boleh dibuka. Dan Daud itu perintahkan Uria untuk membawa surat eksekusi kematiannya sendiri dengan tangannya. Menurut Bapak Ibu, Daud ini kejam apa tidak? Kejam sekali. Waktu saya baca penggalan ayat itu saya berpikir kok bisa ya. Seorang hamba Tuhan, nabi, ya, raja, banyak dengar suara Tuhan, banyak ngalami mujizat, diberkati, tahu hati Tuhan. Kok bisa-bisanya melakukan hal seperti ini? Singkat cerita apa yang terjadi, Uria berangkat ke medan perang dan dia nggak pernah pulang. Batsheba diambil Daud jadi istrinya, Daud didisiplin oleh Tuhan. Sebagian orang bertanya, lah disiplinnya Daud apa? Ya ternyata ini loh, dia dikasih Tuhan sebuah keadaan fisik yang lemah, sakit. Ya, Daud punya pengalaman ini, dia ngerti bahwa sahabatnya itu pasti benci sama dia, Ahitofel itu, karena itu cucunya kan. Rumah tangga cucunya dirusak sama Daud. Bayangin ini sahabat loh, kakek-kakek memperkosa cucu sahabatnya sendiri dan merusak rumah tangganya. Nah saudara, maka dalam ayat 6-10 Daud berkata begini. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah dia mati dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Jadi dia merasa cepat sembuh ya. Ternyata harapannya berbeda dari kata-katanya. Hatinya penuh kejahatan lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Orang-orang di luar ngomong begini. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Lalu dia berkata begini, bahkan sahabat karibku yang ku percayai, yang makan rotiku. Maksudnya saking dekatnya hubungan itu, makannya bareng bahkan. Telah mengangkat tumitnya terhadap aku.
Nah, Ahitofel ini nantinya akan bekerja sama dengan salah satu anak kandungnya Daud yang namanya Absalom. Ya, Absalom ini, Daud itu kan punya banyak istri. Absalom ini punya adik dari salah satu istrinya ya, punya adik namanya Daud punya salah satu istri, istrinya itu punya anak namanya Absalom. Absalom punya punya adik namanya Tamar. Siapa saudara? Tamar. Daud punya istri lain di sini, istrinya yang ini punya anak namanya Amnon. Nah, Amnon ini melihat kemolekannya si Tamar. Lalu dengan tipu muslihat dia memperkosa adik kandungnya sendiri yang lain ibu. Nah, Tamar ini sedih ya, diperlakukan kakaknya seperti itu atas seizin ayahnya loh. Waktu itu Amnon bilang, "Pah, sakit, minta tolong adik Tamar itu bawakan makanan ke kamar." "Oh ya udah, kan adikmu sendiri, bawakan aja." Tapi diperkosa sama Amnon. Setelah itu yang tadinya cinta, lihat adiknya jadi benci, diusir, diperlakukan dengan kasar. Nah, Tamar nggak bisa berbuat apa-apa, dia menunggu ayahnya bertindak menegakkan keadilan. Tapi apa yang terjadi? Daud diam saja. Ya Tamar ya paling cerita sama kakaknya kan, sama Absalom kan. Nah, apa yang terjadi? Absalom berkata, "Sudahlah, biar bagaimanapun dia kakakmu. Lain di bibir, lain di hati." Hatinya dendam, benci kepada Amnon. Apa yang terjadi? Karena Absalom melihat Daud tidak kunjung menegakkan keadilan, maka yang terjadi adalah dia main hakim sendiri. Dia mengadakan sebuah pesta, kemudian anak-anak raja diundang, Daud juga diundang. Ternyata di pesta itu Absalom membunuh Amnon dengan tangannya sendiri. Anak raja yang lain semuanya lari. Daud juga mendengar berita ini, dia juga sedih. Absalom itu lari ke rumah kakeknya di negeri Gesur, ya. Jadi engkong dari mamanya, dia lari ke sana, tinggal di sana. Nah, Daud nggak berani ke sana, ya. Dan tahun demi tahun berlalu, kemudian apa yang terjadi? Absalom ini punya pikiran dalam hati ya, dia kangen sama papanya. Senakal-nakalnya dia pengen pulang ketemu papanya. Tetapi papanya nggak pernah panggil dia. Nah, Panglima Yoab yang tahu masalah ini, dia mengatur sebuah pembicaraan, dia berkata kepada Daud, "Absalom tuh tolong dipanggil pulang." Ya sudah, Daud kasih izin. Akhirnya Panglima Yoab pergi ke negeri Gesur, jemput Absalom. Dalam perjalanan pulang, bayangin, kira-kira kerinduan hati Absalom gimana? "Aku salah pun aku pengen minta maaf sama papa." Kan begitu toh? Betul gak? Pengen hubungannya pulih kembali, dihukum juga gak apa-apa. Tetapi setidaknya aku ketemu, aku bisa ngomong gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika Absalom sampai di Yerusalem, Daud bilang, "Suruh Absalom tinggal di rumahnya, jangan datang sini." Wah, hati anak ini tertolak lagi kan. Akhirnya dari perasaan rindu pengen ketemu papanya, berubah jadi benci, dendam. Nah, nantinya Absalom kerja sama Ahitofel ini. Sama-sama dendam, dua orang ini berkomplot untuk mengadakan kudeta. Dan Ahitofel memberi nasihat untuk apa? Absalom akhirnya memenangkan dukungan sebagian besar orang-orang Israel. Daud harus lari dari Yerusalem, lari dari istananya sendiri, dan kemudian di balkon istananya, tempat di mana dia memperkosa Batsheba, Absalom mempermalukan gundik-gundiknya Daud yang ditinggal untuk menunggu istana di balkon yang sama di depan mata seluruh Israel. Jadi dia mempermalukan ayahnya sendiri, dan dengan demikian dia mendapat legitimasi untuk menggulingkan bapaknya. Dan bayangkan, Ahitofel dan Absalom ini sama-sama pengen bunuh Daud dengan tangannya sendiri. Jadi Daud itu ada salahnya. Tetapi saudara sekalian, sesalah-salahnya Daud, Tuhan sudah mendisiplin dia, Tuhan sudah menghukum dia. Tapi orang-orang yang membenci dia merasa hukuman itu mungkin tidak cukup. Nah saudara, apa yang kita bisa petik dari Mazmur ini? Yang pertama saudara, luka yang terkendali adalah bagian dari pengobatan. Luka yang terkendali, luka yang disengaja. Nah dalam dunia medis Bapak Ibu, ada beberapa bentuk luka yang disengaja untuk tujuan pengobatan. Itu namanya therapeutic wounding. Jadi melukai untuk mendatangkan kesehatan atau kesembuhan. Contoh, vaksin, orang disuntik, ada lukanya kan? Contoh lagi, luka operasi, disengaja kan? Tapi untuk misalnya mengambil barang yang salah di tubuh orang itu. Jadi dilukai tapi untuk menyembuhkan. Atau mungkin ibu-ibu kalau pergi ke salon itu ada yang namanya micro needling, tahu ya? Kulitnya itu ditusuk pakai jarum kecil-kecil gitu untuk memasukkan obat. Nanti kulitnya bisa awet muda, kan begitu?
Ya, itu luka yang disengaja. Nah, kadang Tuhan itu harus melukai umatnya. Kadang Tuhan itu harus melukai seseorang agar orang itu bisa lebih baik, lebih sehat. Tubuh manusia juga kadang-kadang harus melukai dirinya sendiri. Melukai sesuatu yang rusak agar bagian itu benar-benar bisa sembuh. Tuhan kadang harus melukai seseorang agar orang itu bisa lebih baik, lebih dewasa, lebih bijaksana, ya. Saudara sekalian, orang yang namanya luka batin, ya, itu enggak selalu endingnya kehancuran. Kadang-kadang justru luka batin yang dialami itu bisa mengubah seseorang jadi lebih bijaksana, lebih berhikmat, dan bahkan lebih kuat secara mental. Jadi Daud itu menulis Mazmur ini waktu tubuhnya lemah, waktu jiwanya lemah, dia terbaring di ranjang karena sakit dan merasa diserang dari segala sisi. Tubuhnya lemah, hatinya terluka karena dikhianati sahabatnya. Tapi di tengah semuanya itu Daud menemukan satu hal, bahwa luka yang dialaminya itu ternyata membuka jalan menuju kasih Tuhan. Dia berkata apa? Sembuhkanlah aku sebab terhadap engkau aku telah berdosa. Daud ini sadar bahwa penyakit yang dialaminya pada waktu itu terjadi karena dosanya. Terjadi karena kesalahannya. Tetapi kita perlu ingat, tidak semua penyakit atau kelemahan secara langsung disebabkan oleh dosa tertentu. Tidak. Tetapi dalam kasus Daud, tadi kita tahu kan, dia merasa, dia sadar bahwa sakitnya itu menimbulkan beban pada hatinya. Semua itu terjadi gara-gara dia berdosa. Tapi justru melalui luka yang dialaminya, Daud sadar Tuhan menolongnya untuk sembuh. Bukan cuma dari sakitnya, tapi sembuh dari kesalahannya. Ya, saudara, kesembuhan yang sejati itu dimulai dari sebuah pengakuan yang jujur. Saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, luka itu bisa berubah menjadi pintu masuk bagi rahmat. Ya. Kita baca 1 Petrus pasal 2 ya. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Utamanya sebetulnya bukan bicara soal kesembuhan dari penyakit fisik loh. Kesembuhan ini adalah kesembuhan dari kecenderungan berdosa. Natur dosa atau sifat dosa kalau kita lihat konteks ayatnya. Jadi manusia itu punya sifat dosa. Tuhan itu lebih tertarik memulihkan manusia dari sifat dosanya itu. Tetapi ayat ini tidak menutup kemungkinan bahwa manusia juga disembuhkan dari sakit fisiknya. Kita mengerti kan? Dalam Alkitab dikatakan dosa, penyakit, penderitaan secara garis besar umum memang masuk ke dunia gara-gara dosa. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka penderitaan, sakit penyakit fisik, ya segala macam masalah dalam dunia manusia masuk di situ. Roma pasal 5 berkata begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut masuk dalam dunia. Tadinya nggak ada maut, nggak ada kematian dirancang sama Tuhan di dunia ini. Ya, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi rupa-rupanya maut itu masuk dalam dunia manusia. Pada waktu nenek moyang kita, leluhur kita itu memberontak melawan Tuhan, pada waktu itulah mereka kehilangan keabadian, kehilangan kesempurnaan yang Tuhan berikan. Maka maut masuk. Nah, bentuk ringannya dari maut kan sakit penyakit dan yang lain sebagainya. Jadi itu dari Adam dan Hawa dulu. Yang tidak abadi pasti akan melahirkan yang tidak abadi. Yang bisa sakit, yang bisa lemah pasti akan melahirkan orang-orang yang juga bisa sakit dan bisa lemah. Begitu saja maksudnya. Nah, maka ketika Yesus datang menebus dosa, dia juga menebus akibat-akibat dosa, termasuk penderitaan dan penyakit jasmani. Matius pasal 8 berkata begini, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam.
Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi 1 Petrus pasal 2 tadi mengatakan kepada kita tentang karya salib Tuhan Yesus. Bicara soal apa? Soal kesembuhan rohani dulu. Pengampunan dan pembaharuan hidup. Menghapus rasa bersalah manusia. Karena dia tahu dia diampuni, ya, menerima pengampunan. Memulihkan hati dan pikiran manusia, mengalami pembaharuan. Memulihkan dari apa? Memulihkan dari kecenderungan orang itu berbuat dosa. Ya. Membuka pintu juga bagi kesembuhan jasmani. Ini buah dari penebusan Kristus. Tapi belum tentu orang bisa masuk ke situ ya. Tergantung orang yang mau percaya enggak. Kelak pada akhirnya nanti dalam tubuh kebangkitan kan kita berkata bahwa manusia itu kalau mati tubuhnya kembali kepada debu kan. Tapi rohnya kembali kepada Tuhan. Akan dikaruniakan tubuh kebangkitan. Ya orang bilang namanya tubuh kemuliaan. Itu sempurna, nggak bisa lagi sakit, nggak bisa lagi mati, tapi hidup abadi bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah saudara, Daud berkata bahwa pada saat dia melihat orang lemah, dia nggak memandang rendah, dia nggak meremehkan, dia berbelas kasihan. Maka pada waktu dia sendiri dalam keadaan lemah, statusnya berdosa, statusnya bersalah, sedang dihajar oleh Tuhan. Tapi musuh-musuhnya masih berkata, enggak cukup, harusnya dia dihabisin sampai sehabis-habisnya. Dalam keadaan lemah itulah Daud ngomong apa? Karena aku, ketika aku lihat orang lemah, aku enggak menindas mereka. Maka aku sekarang berharap kepada Tuhan. Ketika aku sendiri lemah, Tuhan sembuhkan aku. Jadi luka yang dialami oleh Daud itu mendatangkan kesembuhan dulu untuk jiwanya. Dia ini kan orang hebat, ya kan? Daud dikasih kesadaran dulu, sembuh dulu jiwanya, baru kemudian fisiknya. Ya, jadi saudara sekalian ingat baik-baik bahwa luka yang terkendali itu kadang-kadang adalah bagian dari pengobatan. Tuhan kadang-kadang sengaja memberikan orang pengalaman tertentu agar orang itu bisa memahami. Saudara kalau kita tahu. Tapi kalau kita mengerti itu beda. Tingkatnya lebih dalam. Ya, Mazmur 34 berkata begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah penulis Mazmur ini punya pengalaman pribadi. Ini gak main-main saudara. Ya, jadi Bapak Ibu mari kita renungkan bagaimana sikap kita kalau kita melihat orang yang lemah. Orang yang misalnya maaf ya bukan bermaksud apa-apa. Mungkin bodoh di mata kita. Ketika kita melihat orang bersalah. Dia kacau, dia rusak, dia punya banyak pergumulan gara-gara salahnya dia sendiri. Pertanyaannya kita memandang rendah orang ini enggak? Meremehkan atau tidak? Sikap yang kita tunjukkan kepada orang ini bagaimana? Kalau kita diajar, kita nurut sama Tuhan, kita nggak perlu punya pengalamannya. Agar kita mengerti hal itu. Ingat loh, Tuhan itu lebih tertarik untuk menyadarkan dulu, menyembuhkan rohani dulu. Baru menyembuhkan fisiknya. Saya kadang-kadang kalau ketemu dengan orang ya, terus kemudian dikasih tahu susah sekali gitu ya. Saya akhirnya mengerti satu hal. Ya kalau saya ajarin gak mau nanti kan diajar sendiri sama Tuhan. Tapi saya selalu ngomong sama orang-orang yang saya kenal. Lebih baik kalian saya ajarin, buka hatimu. Dengerin sungguh-sungguh, direnungkan. Kamu mengerti, terima baik-baik. Daripada kamu harus ngalami. Misalnya saya bilang, berbelas kasihan sama orang lemah. Jangan pandang rendah. Ada orang yang masih ngotot, apa? Kan dia begini, wah masih menghina terus. Ya sudah, berarti mungkin dia perlu punya pengalaman agar bisa mengerti yang Tuhan kehendaki. Kadang memang Tuhan bisa kasih pengalaman. Nah Tuhan itu kasih Daud pengalaman supaya akhirnya dia
mengerti. Jadi lukanya Daud itu jadi obat, menyembuhkan rohaninya dulu, baru menyembuhkan fisik atau jasmaninya. Yang kedua, saudara, hati yang lembut dan berserah kepada Tuhan itu akan membuka jalan pemulihan. Ingat, orang yang berhati lembut terhadap yang tidak berdaya akan mengalami belas kasihan yang sama ketika ia sendiri jadi lemah. Orang yang menaruh belas kasihan pada yang lemah akan dikasihani Tuhan ketika ia sendiri lemah. Mari merenung selama ini bagaimana sikap kita saat melihat orang yang lemah. Hampir semua keluarga itu pasti memiliki orang-orang yang lemah. Baik secara ekonomi, lemah dalam pengambilan keputusan. Jadi ngambil keputusannya salah terus. Sehingga mereka mengacaukan hidup mereka sendiri. Kitanya sendiri mungkin baik-baik saja. Tapi kita kadang berpikir begini, ini kok gak bisa mikir ya? Kok gak bisa melakukan ini? Terus kemudian kita kasar. Lah itu kalau kasar sudah kebablasan. Hampir 100% keluarga itu punya satu atau dua anggota keluarga baik dekat maupun jauh yang mungkin kalau kerja yang nggak bener, hidupnya nggak bener, bahkan dianggap sebagai aib keluarga, bikin susah orang tua, bikin malu keluarganya. Ada saja yang begini. Jangan pernah memandang rendah orang-orang seperti ini. Bapak Ibu perlu ingat, ada seorang pria di Perjanjian Lama namanya Yefta. Siapa saudara? Yefta. Yefta ini kan anak dari hasil selingkuhannya laki-laki yang namanya Gilead kan. Gilead sudah punya istri, sudah punya anak-anak. Tinggal di daerah wilayahnya dia namanya Gilead juga. Nah, suatu ketika Gilead berbuat salah dengan perempuan ini. Ya perempuan ini dipaksa nggak bisa apa-apa toh. Lahirlah anak namanya Yefta. Ketika Gilead sudah sadar, Yefta diajak pulang ke rumahnya. Tapi dia kan dibully, ditolak, disakiti, dibenci oleh anak-anak dari istri tuanya. Sampai akhirnya dia diusir keluar. Nah karena sakit hati kemudian ya namanya dia sudah gak punya harapan toh. Sekalian aja jadi kepala perampok. Jadi satu-satunya keahlian Yefta adalah berkelahi. Aib keluarga bikin malu jadi kepala perampok. Dibuang sama keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Orang yang dibuang ini justru nantinya menyelamatkan nyawa mereka. Ketika orang Gilead diserang oleh orang-orang Amon, mereka nggak bisa menang sendiri kan. Terpaksalah tua-tua negeri itu datang sama Yefta. Tolong pimpin kami dalam peperangan. Yefta menjawab, loh kamu ngusir saya kok. Sekarang waktu susah minta tolong sama saya. Bapak Ibu pernah nggak kenal dengan keluarga atau mungkin salah satu punya keluarga yang troublemaker begitu mungkin. Itu kan termasuk orang lemah, dal atau dalal dalam bahasa aslinya. Bisa lemah statusnya, bisa lemah dalam pengambilan keputusan, ya, bisa lemah fisiknya, bisa lemah ekonominya. Orang ini mungkin tampaknya nggak akan berguna buat kita. Nah, jangan sampai sekalipun kita memandang rendah orang seperti ini. Atau kita lihat orang lain yang nggak punya hubungan sama kita apa-apa. Kita lihat orang ini troublemaker, bikin masalah. Jangan pernah memandang rendah orang-orang seperti ini. Bisa saja Tuhan memakai mereka seperti Yefta. Akhirnya Yefta lah yang justru menyelamatkan nyawa keluarganya. Waktu itu Yefta berpikir begini, kok enak iki aku dibuang-buang sekarang minta tolong. Tapi dipikir-pikir lagi, biar bagaimanapun ini ya darah dagingnya dia sendiri. Saudara dari bapaknya toh. Saudara kandung dari ayahnya kan ayahnya sama. Dia berdoa sama Tuhan, dia minta tolong sama Tuhan. Singkat cerita dia mempertaruhkan nyawa untuk saudara-saudaranya yang pernah membuli dia. Bapak Ibu, dalam hidup kita ada enggak 1, 2, 3 anggota keluarga kita baik dekat maupun jauh yang mungkin hidupnya masih kacau, belum tertib. Ingat ya, jangan pernah memandang rendah orang-orang ini. Kalau kita nggak bisa bantu, minimal jangan dihina. Betul nggak saudara? Ya jangan menghina maksudnya. Ya, perlakukan mereka sebagai manusia yang masih juga diproses oleh Tuhan di titik situ. Amsal pasal 17 berkata begini. Siapa mengolok-olok orang miskin, baik melalui sikap maupun perkataan atau perbuatan, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mata yang meremehkan orang lemah
menggambarkan sikap hati yang sombong dan memandang rendah mereka yang tidak berdaya. Itu sama dengan menghina ciptaan Tuhan. Dalam pandangan Tuhan itu bukan cuma kesalahan sosial, tapi penghinaan terhadap Sang Pencipta yang menciptakan semua manusia dengan nilai yang sama. Setiap kali kita memandang rendah orang yang lemah, kita sedang memandang rendah gambar Allah di dalam diri mereka. Makanya saya ini hati-hati ketika saya melihat orang lemah, saya nggak berani ngomong sembarangan atau komentar sembarangan tentang orang-orang lemah ini tadi. Hati-hati ya, tidak semua penyakit disebabkan langsung karena orang ini misalnya mencuri ayam terus dia panuan gitu, enggak. Memang secara umum penyakit masuk lewat dosanya Adam dan Hawa. Tetapi kadang-kadang orang bisa sakit itu penyebabnya macam-macam. Bisa karena gaya hidupnya nggak benar, nggak sehat, pola hidupnya, bisa karena dia menyimpan kepahitan. Loh itu bisa bikin penyakit loh saudara. Ya kan? Bisa karena didikan Tuhan juga membuat dia mengerti. Jangan merasa diri lebih baik dari siapapun. Karena semuanya dalam proses yang sama. Kita tuh seperti dalam sebuah aliran waktu. Kita berjalan dalam aliran waktu itu. Kita sedang dibentuk, didewasakan oleh Tuhan. Nah, titik didikannya itu macam-macam. Masing-masing orang berbeda. Jadi jangan pandang remeh siapapun yang belum bisa melakukan apa yang kita sudah bisa lakukan. Matius pasal 7. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan kita baca yang tebal ya, 1, 2, 3. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Karena saya selalu ingat ayat ini, saya menjaga hati, pikiran dan mulut saya dan jempol saya. Supaya saya nggak ngata-ngatain orang, saya nggak berani ngomong sembarangan. Kenapa? Wah kalau saya tidak lembut hati sama orang yang lemah. Lah nanti pada waktu saya lemah, dihabisin orang kan nggak enak. Daud itu tahu bahwa keadilan Tuhan itu tegas dan terukur. Maka dia itu berserah kepada keadilan Tuhan ini. Daud itu merasa dia sudah didisiplin sama Tuhan. Tapi musuhnya ngomong kurang terus, kurang keras. Musuhnya mengharapkan dia mati. Bapak Ibu, dendam itu tidak mengenal kata cukup. Kalau kita terus benci, dendam, kita nggak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Awalnya mungkin mereka yang jahat, kita yang baik-baik saja. Tapi kalau kita mendendam terus, dendam itu akan mengubah kita jadi orang yang lebih jahat dari orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena dendam itu tidak mengenal kata cukup. Misalnya kita marah, kita pengen misalnya sakiti orang itu, ya. Dimanapun kita ketemu sama orang, kemarahan kita diluapkan dengan kata-kata. Kita bisa merusak nama baik orang itu dengan kata-kata. Ngomong sama si A, tahu itu enggak? Ngomong sama si B, tahu itu enggak? Ngomong sama si C, tahu itu enggak? Dia salah begini. Loh, itu kan kita membalasnya berkali-kali. Betul apa tidak? Membalas berkali-kali itu sudah salah di hadapan Tuhan. Kita jadi lebih jahat. Nah kalau kita membiarkan diri kita dikuasai seperti itu, kita bisa binasa kan. Nah karena Tuhan gak mau kita binasa di neraka karena jadi jahat. Maka kadang orang-orang begini dikasih pengalaman. Dia lemah dulu, mungkin secara fisik lemah. Nah ketika dia secara fisik lemah, dia butuh belas kasih Tuhan, butuh pengampunan. Baru dia dibawa Tuhan di titik di mana dia sadar. Oh iya, ngampuni dulu. Ada loh orang yang setelah dia mengampuni sembuh, ada. Tapi ada juga yang tetap dibiarkan Tuhan, dibawa ke keabadian juga ada. Daud berserah pada keadilan Tuhan. Tapi musuh-musuhnya berkata apa? Enggak cukup, Daud harus mati. Datang besuk karena dia raja, enggak berani ngomong semoga kamu mati pendek umurnya, enggak ada. Ngomongnya apa? Oh semoga lekas sembuh ya. Tapi di luaran tadi dia ngomong apa? Kapan Daud itu mati ya? Kan begitu. Coba kita lihat. Mazmur pasal 41 ayat 11. Ini di bagian belakangnya kan. Tetapi engkau ya Tuhan kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Kalau dibaca sekilas kayaknya Daud itu gak terima digitukan. Pengen balas. Kata pembalasan itu menimbulkan kesan seolah-olah Daud itu mau balas dendam. Padahal terjemahannya itu yang kurang pas. Makna aslinya gak begitu. Dalam bahasa Ibrani kata pembalasan itu asyalema itu berasal dari akar kata Ibrani yang sama dengan shalom. Artinya apa shalom? Damai sejahtera.
Asyalema. Dan shalom itu akar katanya ya. Dasarnya apa? Shalom itu artinya menyelesaikan, membayar, membalas, memberi balasan, membalaskan, memenuhi, menyempurnakan. Kata shalom ini melahirkan kata shalom yang artinya damai, utuh, lengkap. Jadi akar katanya enggak negatif. Maknanya lebih luas dari sekedar membalas dendam. Tapi juga bisa berarti menyelesaikan perkara. Konteksnya apa? Para pembenci Daud mau menghukum dia seberat-beratnya, sehancur-hancurnya, merusak martabatnya. Dendam gak mengenal kata cukup. Tapi Daud berserah pada keadilan Tuhan. Biar Tuhan yang menghukum dia, mendisiplin dia. Daud ngerti kalau Tuhan menghukum dan mendisiplin itu tujuannya menyadarkan. Katakan menyadarkan. Nah, menobatkan. Nah, Daud tahu. Daud mengerti ayat ini loh. Coba kita lihat Ulangan pasal 25. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dan dinyatakan siapa yang benar siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah deras setimpal dengan kesalahannya. Kita baca sama-sama 2, 3. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih. Supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Ini batas maksimum hukuman fisik yang diizinkan dalam hukum Taurat. Tujuan hukuman itu bukan untuk menyiksa, tetapi mendidik, memulihkan dan menjaga martabat manusia. Luar biasa, bahkan orang yang bersalah sekalipun tetap harus dianggap sebagai apa? Saudara. Loh, ini firman Tuhan yang ngomong. Supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu. Maksimum itu 39 kali, Bu. Allah tidak mau hukuman itu membuat seseorang itu bahkan hilang harga dirinya atau martabatnya. Jangan sampai dipukul lebih dari 40 kali. Nanti rendah di matamu. Artinya Tuhan bilang apa? Kalau mau lihat orang salah, jangan dipandang rendah. Ayo, mari kita merenung ya. Dalam hidup sehari-hari, apakah sekali dua kali kita pernah memandang rendah orang yang lemah? Jika kita pernah, segeralah berubah. Pandang mereka sebagai begini saja. Oh, dia dalam proses. Dia belum bisa bertumbuh dalam hal itu. Tugas kita cuman ya kalau memang bisa nolong ya sebisanya saja, ya toh. Tidak perlu sampai kita melibatkan diri terlalu dalam. Yang penting jangan merendahkan, jangan meremehkan, jangan menghina. Ya pas dia susah sebisanya saja dibantu. Tanpa merendahkan sama sekali. Dan pandang dia saudara. Itu bagian dari kehidupan kita. Maksudnya begitu. Ya. Hukuman itu harus terkendali, adil, dan dilakukan dengan rasa hormat terhadap nilai manusia. Nah, dalam tradisi para rabi, mereka itu hati-hati kalau melihat perintah tadi. Mereka itu kalau memberikan hukuman itu kan maksimum 39 kali cambukan. 13 pukulan di dada kanan, 13 pukulan di dada kiri, dan 13 pukulan di punggung. Total 39 kali. Nah, sebelum hukuman dijalankan, ada tabib atau dokter memastikan badannya kuat. Kalau badannya nggak kuat 39, maka dihentikan di batas maksimum badannya orang itu kuat dihukum. 13 dada kanan, 13 dada kiri, 13 kali di punggung. Kalau misalnya baru dipukul 20 kali dia sudah nggak kuat, ya di stop. Maksimum berarti 20 kali. Nah, orang Yahudi begitu, para rabi begitu. Mereka memilih angka 39 karena takut melampaui angka 40 itu secara nggak sengaja. Mereka takut melanggar firman Tuhan. Inilah sebabnya Paulus berkata begini, 2 Korintus pasal 11. Yuk baca sama-sama 2, 3. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Nah, orang Yahudi ini terkenal sebagai bangsa yang suka ngakalin sistem. Karena mereka tahu maksimum 39 kali. Dan tahu Paulus kuat dipukul 39 kali. Ya nggak apa-apa 39 kali. Tapi 5 kali. Sadis nggak? Loh, ini kata-katanya dalam loh maknanya. Mereka tahu maksimum 39 kali nggak mau nyalai firman. Tapi ngakalin sistem karena saking bencinya, saking marahnya sama Paulus. Dia dipukuli 5 seri.
Mendingan 41 seri, betul gak? 39 kali 5 gimana? Ini loh, manusia itu suka ngakali firman. Itu namanya main kata-kata. Memanfaatkan celah hukum. Jadi sebetulnya Daud tadi ngomong apa toh? Diterjemahkannya lebih enak begini ya. Ayat 11 tadi. Tetapi engkau ya Tuhan kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maksudnya apa? Tuhan kau tahu batas maksimum yang bisa saya tanggung. Kasihani aku. Jangan sampai aku lebih rendah martabatnya. Karena terlalu berat hukumannya. Tuhan yang atur sajalah. Jadi bukan karena aku ingin mengadakan pembalasan. Tapi terjemahan yang pas begini. Aku ingin menyelesaikan urusan itu terhadap mereka sesuai keadilanmu. Jadi bukan Daud itu gak dihukum. Daud itu didisiplin, dihukum sama Tuhan, dikasih penyakit. Gitu loh ceritanya. Jadi Daud berkata, Tuhan yang atur seberapa takaran yang dia bisa tanggung. Supaya urusan sama pembenci-pembencinya itu selesai sudah. Nah, kalau yang teman-temannya tadi si Ahitofel dan gerombolannya dan anaknya namanya Absalom ya, anaknya Daud itu merasa hukuman Tuhan masih kurang berat dan terus pengen permalukan, nah itu ceritanya sudah lain. Makanya Tuhan marah sama dua orang tadi. Pembalasan itu hak Tuhan katanya. Coba lihat Roma pasal 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi ketika Daud berkata soal pembalasan, bukan revenge, balas dendam bukan, tapi vindication. Apa artinya? Tuhan, aku manut sama Tuhan, dihukum seberat apa Tuhan yang atur. Supaya urusanku sama mereka selesai, aku memang salah. Jadi Tuhan hukum aku, terserah Tuhan. Daud itu gitu hatinya. Jadi dia tahu dia salah soal Batsheba, dia tahu dia salah soal Tamar adiknya Absalom. Dan dia merelakan diri didisiplin sama Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Dan dia tahu Tuhan Maha Pengasih, dia ngerti Tuhan gak menghendaki kebinasaannya. Dia ngerti semua itu diberikan untuk didikan kepada dia. Dia membuka hatinya untuk pertolongan Tuhan. Jadi ini bukan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tentang pemulihan martabat dan pembenaran oleh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin kita menjadi jahat karena dendam. Ingat bahwa seringkali dendam itu enggak mengenal kata cukup. Mau enggak kita menjaga hati lembut dan berserah kepada Tuhan. Yakobus pasal 5 berkata begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, luka itu kadang-kadang diizinkan Tuhan terjadi justru untuk menyembuhkan. Menyembuhkan dari apa? Menyembuhkan dari kondisi rohani yang sakit. Orang ya kalau masih pandang rendah orang yang lemah, dendam, itu rohaninya sakit. Maka kadang-kadang Tuhan bisa kasih pengalaman kepada orang-orang ini untuk mereka kemudian dipulihkan dulu kerohaniannya. Nah, sebelum kita datang kepada Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh. Ya, barangkali ada yang ingin didoakan nanti. Ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita itu mau minta anugerah sama Tuhan, betul kan? Yang menyembuhkan bukan orangnya loh. Saya ini manusia biasa. Amin, saudara? Manusia biasa. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus, bukan pendeta. Maka jangan pernah cari pendetanya, tapi cari Tuhannya. Pendeta itu manusia biasa yang dipakai jadi saluran kasih Tuhan. Lah, orang yang dalam kondisi siap menerima aliran kasih itu, dia akan menerima aliran kehidupan itu dan dia dipulihkan. Tetapi intinya begini hari ini. Orang yang berbelas kasihan dan berhati lembut pada orang yang lemah, dia sendiri
akan menerima belas kasihan Tuhan pada saat dia jadi lemah. Nah, salah satu kondisi lemah itu mungkin bisa sakit fisik, bisa. Ya. Dan kesembuhan bisa terjadi kapan? Sesaat setelah didoakan, bisa. Beberapa jam kemudian, bisa. Beberapa hari kemudian, bisa. Tuhan yang atur waktunya. Tetapi mari kita berurusan dengan yang lebih penting dulu. Daud berkata apa? Tuhan, kalau aku terhadap Engkau sajalah aku berdosa. Jadi rohaninya sembuh dulu. Baru kemudian jasmaninya disembuhkan Tuhan. Alkitab mencatat Daud gak mati karena sakit hari itu. Dia matinya mati tua. Ya, Bapak Ibu, kita datang sama Tuhan yuk sama-sama. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Biar musik mengalun, mari kita menyembah. Di altar Tuhan mari kita bawa diri kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Bukankah hari ini kita sedang datang kepada Tuhan bersama-sama untuk meminta belas kasih dan pertolongan Tuhan, amin. Mari kita belajar terlebih dahulu memberikan belas kasih. Tuhan gak pernah memandang rendah orang yang berdosa, orang yang lemah yang datang kepadanya. Tapi Tuhan juga mau kita melakukan hal yang sama. Orang yang berhati lembut terhadap orang yang lemah, dia sendiri akan menerima anugerah yang diperlukan saat dia menjadi lemah. Maka jangan pernah memandang rendah orang yang berdosa, orang yang bersalah, yang belum bertobat, orang yang mengambil keputusan-keputusan yang mengacaukan hidupnya.
Mereka belum selesai dalam proses hidupnya. Amen. Jangan pernah memandang remeh orang yang lemah. Bahkan narapidana yang terhukum sekalipun mereka manusia. Tujuan didikan Tuhan itu untuk pertobatan mereka. Tuhan mau martabat mereka dijaga. Tuhan mau kita menganggap mereka saudara. Sama-sama umat manusia yang butuh anugerah. Jadi pada saat kita datang ke altar Tuhan saat ini, mari kita memberikan anugerah dulu kepada orang-orang yang bersalah. Ada nggak di antara saudara yang mau datang mencari anugerah Tuhan hari ini? Ayo kita beri anugerah dulu kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hatimu, merugikan engkau secara finansial, merusak nama baikmu, merugikan engkau secara fisik bahkan. Mari datang ke altar Tuhan, ampuni mereka, beri anugerah, beri kasih karunia. Baru datang kepada Tuhan dan minta, Tuhan, kalau aku, kasihanilah aku ya Tuhan, kata Daud. Luka itu kadang bisa menyembuhkan, membawa kita pada satu kesadaran rohani, bahwa kita ternyata sama dengan semua umat manusia di muka bumi ini. Mari kita berdoa, ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mengampuni itu memang sulit, tapi lebih sulit lagi kalau kita tidak mau mengampuni. Belajar itu gak perlu harus kita ngalami sendiri. Kalau Anda punya gembala di sini kan, gembala mengajarkan banyak hal, sudah nurut saja. Renungkan firman Tuhan yang Anda dengar, pengajaran ini didengar. Kalau gembala berkata ampuni, ampuni. Tubuh kita didisiplin. Kasihi musuhmu kata Tuhan. Berkati mereka, doakan mereka. Tuhan Yesus berkata apa? Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari saudara, saya mengundang para pendoa dan para penatua gereja untuk maju ke depan, untuk nanti bisa berdoa bersama-sama dengan orang-orang yang sedang dalam keadaan lemah. Mari para penatua gereja, para pemimpin maju ke depan ya. Nanti kita akan berdoa sama-sama. Yakobus tadi berkata, kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amen. Di depan ada orang-orang benar yang siap berdoa bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa datang ke altar Tuhan, bawa persembahan. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Yang dikehendaki Tuhan apa? Hati yang nurut sama Tuhan, hati yang berserah, hati yang lembut. Kalau ada yang pernah memandang remeh, memandang rendah orang yang lemah, saatnya sekarang kita berkata kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kadang orang lemah ekonomi supaya dia ngerti bagaimana perasaan orang yang ekonominya lemah. Agar dia berhenti mencaci, berhenti menyerang orang yang sedang jatuh. Kalau sudah sadar, Tuhan bisa bawa dia pulih kembali. Dalam proses yang mungkin berat, dia juga akan mengerti bangkit, bangun dari kegagalan enggak semudah yang dikatakan. Mari, yang ingin didoakan boleh maju ke depan. Mari kita akan berdoa sama-sama. Yuk, silakan yang mau berdoa bersama-sama dengan kami di sini. Mari maju ke depan. Berbaris di sini ya. Yang lain boleh duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama.